Bu mohon maaf, ini saya dapat tugas untuk mensupervisi pembelajarannya Bu Umi. Seperti itu. Jadi bukan berarti kemudian saya terus lebih pandai, tidak, tapi di sini kita belajar bersama-sama untuk mengadakan pengamatan pembelajaran di kelas bareng Bu Umi, supaya nanti barangkali ada hal-hal yang bisa kita kembangkan bersama, atau nanti justru malah dari supervisi itu nantinya saya mendapatkan banyak pelajaran atau pembelajaran seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian tujuan dari percakapan awal ini, saya ingin tahu kira-kira nanti pembelajaran Bu Umi itu seperti apa, kemudian bagaimana RPP-nya, kemudian juga supervisi nanti ada 3 tahap, ada pra supervisi, kemudian ada tahap supervisinya, kemudian nanti ada pasca supervisi. Seperti itu gitu ya. Kemudian kira-kira nanti mata pelajaran agama nanti temanya apa Bu? Untuk iman materi ya, materinya iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ya. Mungkin RPP-nya bisa kami lihat Bu. Ini bisa dilihat untuk kelas ini ya RPP. Oh iya. Bu Umi mau menggunakan metode apa ini berarti? Ini ada ceramah bervariasi. Ya, ceramah dulu secara interaktif, setelah itu terus anak-anak kita bentuk kelompok untuk diskusi, kemudian hasil diskusi itu nanti dibuat PowerPoint yang kemudian nanti dipresentasikan di depan kelompok. Gitu ya, luar biasa. Kira-kira nanti dari pembelajaran metode diskusi itu nanti aspek perkembangan yang ingin diobservasi sama Bu Umi itu apa saja? Utama tentang aktivitas anak ya, kemudian keaktifan anak dalam diskusi itu, kemudian juga sikap kritis yang dibangun untuk anak-anak supaya mereka tidak pasif hanya mendengarkan saja. Kemudian di situ akan muncul sebuah diskusi yang betul-betul hidup jalan, bukan hanya pembicaraan dari satu arah, tapi menciptakan sebuah percakapan dari 2 arah. Jadi ada pengkritisan ya, ada pengkritisan dari siswa yang kelompok lain, kemudian dari kelompok yang sedang berpresentasi ini mempertahankan argumentasi dari apa yang disampaikan. Jadi ini membangun sebuah kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab untuk bisa menyampaikan dari apa yang telah dihasilkan di diskusi kelompok. Oh gitu Bu. Berarti kalau boleh saya menyimpulkan, nanti pembelajaran Bu Umi itu materinya iman kepada hari akhir, metode diskusi dan presentasi, aspek yang diamati terutama pada aspek afektif, sikapnya anak, sama psikomotor ya Bu ya. Jadi kecakapan anak untuk berrelasi dengan teman sebaya kayak gitu ya. Jadi keaktifan anak gitu ya. Oke. Kira-kira Bu Uma, saya sudah tidak sabar ini. Sasaran observasinya nanti kelas berapa Bu? Kelas 9C. Kelas 9C ya. Nanti saya bisa masuk ke kelas kapan ini kira-kira? Hari Senin. Senin ya. Senin berarti tanggal 3 ya Bu ya? Oh, tanggal 3 hari Senin saya masuk kelas, kemudian saya bisa melaksanakan pasca observasi 1 hari. Oh, berarti Selasa nih Bu ya, Selasa tanggal 4 ya, berarti 4 Oktober. Oke. Baik Bu kemudian izinkan nanti ketika pas tahap supervisi di kelas nanti saya mencatat ya Bu. Jadi nanti apa-apa yang Bu lakukan nanti saya akan catat selama tahap observasi di kelas. Seperti itu Bu Umi. Terima kasih Bu Umi, saya sudah tidak sabar untuk besok hari Senin kita bersama-sama di kelas mengamati pembelajaran Bu Umi materi akhir menggunakan metode diskusi. Terima kasih Bu semoga sukses lancar. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
iya, lanjut. Sama dari Yes, saya. oke. Ini pertemuan kita yang ketiga ya Bu. Jadi setelah kita kemarin pra supervisi, kemudian kita ketemu di kelas Iya. dan ini yang terakhir. Gimana Bu? Bisa dideskripsikan secara singkat pembelajaran yang Bu lakukan kemarin seperti apa? Yang pertama, kemarin seperti yang sudah saya sampaikan, pertama kita membentuk kelompok, ya. Kemudian bagi materi tentang iman pada hari akhir. Habis itu anak-anak dipersilakan untuk membuat PowerPoint dengan referensi, tentunya bebas, tidak hanya dari buku materi buku paket. Anak-anak bisa mengakses dari tempat lain untuk menunjang sekaligus menambah wawasan tentang materi iman kepada hari akhir. Ya, jadi kemarin Bu Umi memakai metode diskusi dan presentasi untuk materi iman pada hari akhir. Ya. Kira-kira dari situ Bu, yang menjadi kelebihan dari pembelajaran Bu Umi kemarin apa Bu? Pertama yang bisa saya tangkap ya, anak-anak ini bisa meningkatkan pengetahuannya dengan kreasi mereka, bukan hanya berbasis pada buku paket, tapi juga mereka bisa mengakses di tempat lain, sehingga apa yang mereka peroleh bukan hanya sekedar materi yang ada di buku paket, tapi juga bisa berkembang sesuai dengan materi yang tentunya relevan. Kemudian bagi kita memberikan sebuah stimulan kepada anak-anak ya untuk bisa aktif dalam pembelajaran, sehingga bukan hanya sekedar sebagai pendengar, tapi juga sekaligus mengamati, mengkritisi, dan juga memberikan umpan balik, sekaligus juga bertanya seandainya apa yang mereka sampaikan oleh orang itu belum jelas. Kemudian yang lainnya juga melatih anak-anak untuk bisa berbicara, berbicara di depan teman-temannya, melatih keberanian, kepercayaan diri, dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dihasilkan untuk disampaikan kepada temannya. Menurut Bu Umi, dari berbagai macam kelebihan tadi ya Bu, anak-anak bisa aktif, kemudian bahan pembelajaran juga kayak bervariasi, itu kira-kira masih ada kekurangan nggak dari pembelajaran Bu Umi tadi? Yang pertama mungkin dari segi waktu kadang kita melorong gitu ya. Kedua masih ada anak yang masih takut begitu untuk bisa menyampaikan pendapat, mengkritisi, kemudian bertanya bila mana apa yang disampaikan oleh temannya itu belum bisa, dia masih ada yang belum berani untuk itu. Nah, kemudian cara saya untuk bisa memberikan motivasi kepada mereka, setiap anak yang memiliki keberanian mengkritisi, bertanya dan sebagainya, kita berikan Oke, dari skala 1 sampai 4, kira-kira pembelajaran kemarin itu Bu Umi ada di skala berapa? Kalau sempurna sih belum ya. Kalau 3 insya Allah Skala 3 ya, ada di skala 3 berarti sudah luar biasa Bu. Ya, di skala 3 berarti tinggal sedikit lagi yang perlu dikembangkan untuk sampai ke skala 4. Kira-kira apalagi nih yang ingin Bu Umi kembangkan untuk akhirnya nanti ketika pembelajaran selanjutnya itu ada di skala 4? Mungkin perlu ditambahkan variasi ya, variasi yang lebih bisa menarik pada anak ya, kemudian juga merangsang kreativitas anak dan berpikir kritis, sehingga materi yang diberikan itu bisa betul-betul maksimal menyerap kepada anak. Oke, terima kasih Bu. Sedikit saya ingin memberikan umpan balik terkait dengan pelaksanaan pembelajaran kemarin Bu ya. Yang pertama, saya melihat pembelajaran berbasis diskusi yang dilakukan Bu ini itu sudah luar biasa. Jadi anak-anak itu sudah bisa secara aktif dalam melakukan diskusi di kelompoknya, kemudian juga presentasinya juga luar biasa. Proses penyampaian Bu Umi ketika mengajar, jadi Bu Umi sudah sangat sistematis sesuai dengan RPP, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup itu sudah dilaksanakan sesuai dengan alur RPP. Kemudian saya lihat instrumen penilaiannya juga sudah lengkap,
Umi sudah mengungkapkan aspek psikomotor, kemudian afektifnya, kognitifnya itu juga sudah instrumennya sudah lengkap, sudah dilaksanakan ke anak. Saya kira sudah sangat bagus besar. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan Bu Umi kemarin luar biasa. Oke, terima kasih Bu Um sudah mau berbagi dengan saya. Selamat melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Ada di kelas apa nih? 9A. Semoga sukses. Amin. Mendapatkan materi yang bermanfaat. Terima kasih. Bapak Ibu, selamat belajar.